Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di video 2 tentang chapter 6, bab 6, gangguan atau penyakit pada sistem syaraf. Seperti biasa, disiapkan dulu ICD volume 1, 2, dan 3-nya, dan termasuk juga dengan buku dari atau modul IFHIMA yang ke-6 tahun 2018 juga bisa teman-teman pegang juga. Hari ini kita akan coba selesaikan tentang bab 6 ya, tentang gangguan pada sistem syaraf. Jadi saya selalu sebutkan bahwa yang saya pakai itu adalah versi PDF yang bisa kalian teman-teman download dari website WHO. Saya pakai yang tahun 2016. Ini volume tampilan buku volume 1-nya sama gitu, tabular list gitu ya, tidak ada yang berbeda gitu. Nah, saya ingatkan lagi bahwa chapter 6 ini ada di mana di sini, Disease of the Nervous System chapter 6 ada di tabular list volume 1, ada di halaman 347 kalau teman-teman buka dari PDF-nya. Nah, karena ini adalah sesi 2, saya coba buka langsung ke kelompok yang ke G40 sampai dengan G47, episodic and paroxysmal disorder, karena video sebelumnya sudah membahas dari G00 sampai dengan sebelum dari G40 ya. Nah, di sini episodic and paroxysmal disorder G40 sampai dengan G47. Yang pertama adalah epilepsi, ini masuk dalam G40. Dari mulai ini ada belum di enter ya tampilannya, tapi sebetulnya sama, hanya saya pindahkan versinya saja. Ini ada yang G40.0, G40.1, G40.2, G40.3. Jadi hati-hati ketika teman-teman coder menemukan satu diagnosa akhir yang harus dikode, itu harus tentukan dulu ini termasuk dalam kode yang keberapa. Karena kemarin di dalam video sebelumnya, sesi 1 sudah dijelaskan bahwa dalam modul IFHIMA tahun 2018, saya hampir salah kata-kata, di IFHIMA 2018 itu disebutkan bahwa ketika teman-teman diarahkan ke kode di blok G40 sampai dengan G47 itu adalah berhubungan dengan gangguan yang munculnya secara episodik, karena episodic and paroxysmal disorder. Nah, di sini contohnya di G40 ini epilepsi. Jadi epilepsi ini akan diklasifikasikan berdasarkan jenis epilepsinya dan jenis kejangnya gitu. Jadi nanti hati-hati ketika nanti menemukan atau diarahkan ke volume 1, itu harus menentukannya, ini harus ditentukan jenis epilepsinya apa dan jenis kejangnya itu seperti apa gitu ya, berdasarkan dari hasil diagnosis akhir yang sudah ditetapkan dan pemeriksaan penunjangnya juga. Nah, selanjutnya ada G41 status epileptikus. Kemudian G43-nya migrain, ini ada keterangan use additional external cause code-nya juga, bisa digunakan untuk mengidentifikasi obatnya jika memang ada pengaruh terhadap penggunaan obat. Kemudian G44-nya other headache syndrome, ini ya, salah satunya adalah yang sering kita temukan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan adalah TTH atau tension type headache gitu kan, di G44.2. Di G45 ada transient cerebral ischemic attack and related syndrome. Kemudian G46-nya ada asteris. Tadi kemarin di video sebelumnya sudah disebutkan bahwa dalam chapter ini itu jika dilihat kode asteris dan danger-nya itu jauh lebih banyak dibandingkan bab yang lain. Di sini juga ada asterisnya, kemudian ada temuan danger-nya ya, salah satunya adalah dari kode I, karena ini memang ada keterkaitan antara vascular syndrome of brain in cerebrovascular disease ya. Selanjutnya G47 adalah sleep disorder. Ini kemudian kita masuk ke kelompok selanjutnya, itu adalah nerve root and plexus disorder di G50 sampai dengan G59. Kemudian di sini sudah ada mulai disorder of trigeminal nerve, dari ada kemudian facial nerve, kemudian ada disorder of other cranial nerve. Jadi teman-teman juga nanti harus menentukan dia ini kode akhirnya seperti apa berdasarkan panduan yang sudah ada. Kemudian di G53 itu ada asteris juga dan ada danger-nya. Kemudian G54-nya nerve root and plexus disorder. Kemudian G55-nya asteris, kemudian ada danger-nya juga di bawahnya. Ada G56 mononeuropathy of upper limb. Ini exclude ya, hati-hati, karena ketika current traumatic nerve disorder itu berarti melihatnya nerve injury by body region, tidak termasuk dalam G56. Kemudian G57 mononeuropathy of lower limb. Kalau yang tadi adalah upper limb, yang G57 ini adalah lower limb, sama exclude-nya. Current traumatic nerve disorder itu harus si nerve injury of by body region.
G58 other mononeuropathy, G59-nya mononeuropathy in disease classified elsewhere. Kemudian kelompok selanjutnya adalah G60 sampai dengan G64 ada polyneuropathy and other disorder of the peripheral nervous system. Salah satunya yang termasuk dalam kelompok ini yang pertama adalah G60 hereditary idiopathic neuropathy, G61-nya inflammatory polyneuropathy, kemudian G62-nya other polyneuropathy. Ada use additional external code pada G62 ini. Kemudian G63 ada kita ketemu lagi dengan asteris dan danger-nya sini ya, karena di sini adalah polyneuropathy in disease classified elsewhere, dari mulai infection and parasitic disease, ada neoplastic disease, ada diabetik, kemudian ada endocrine and metabolic disease, ada nutritional deficiency, ada systemic connective tissue, ada other musculoskeletal, dan yang terakhir adalah other disease classified elsewhere. Nah, kemudian ada G64 other disorder of peripheral nervous system. Selanjutnya di G70 sampai dengan G73 adalah disease of mioneural junction and muscle. Dari mulai G70 itu ada myasthenia gravis and other mioneural disorder. Di sini juga ada keterangannya use additional external cause code. G71 kok G37 ya? G71 primary disorders of muscle. Kemudian G72 ada other myopathies. G73 ada asteris danger di dalamnya. Kemudian kita masuk kelompok yang G80 sampai dengan G83 ada cerebral palsy and other paralytic syndrome. Ini cerebral palsy. Di sini keterangan G80 ini di bawahnya sudah ada poin 0 untuk spastic quadriplegic, kemudian spastic diplegic, kemudian untuk G80.2-nya spastic hemiplegic. Jadi ini ketika menentukannya harus betul-betul sesuai dengan yang ditentukan dari kode diagnosa maupun kode akhirnya harus tepat. Kemudian nah ini mulai ketemu di hemiplegi G81 ada note-nya, ada di G81.0 flaccid hemiplegi, ada spastic hemiplegi dan hemiplegia unspecified di sini. Nah ini hati-hati keterangannya sudah ada, ingat kemarin coba dicek di di video sebelumnya. Disebutkan bahwa di dalam modul IVIMA tahun 2018 juga disebutkan bahwa hati-hati penggunaan dari mulai G81, G82, dan G83 karena ini adalah kode penggambaran sindrom paralitik ya. Juga di sini ditentukan bahwa ini tidak boleh dijadikan sebagai kode primer atau kode utama atau kondisi utama gitu kan. Kecuali gitu, tidak ada dokumentasi untuk menentukan penyebab kelumpuhan tersebut. Jadi baru digunakan seperti itu. Nanti akan dibahas di video tentang ketentuan dari bab 6 ini. Jadi ditunggu video ketiganya ya. Nanti kita akan membahas masing-masing note-note yang ada di dalam kode tertentu di chapter 6. Ya, tadi sudah disebutkan G81, G82 dari paraplegia dan tetraplegia, dan G83 tadi hati-hati other paralytic syndrome. Jadi masih kepakai ketentuan yang tadi. Kelompok selanjutnya adalah G90 sampai dengan G99. Ini adalah kelompok terakhir dari chapter 6. G90 adalah disorder of autonomic nervous system, G91-nya ada hydrocephalus, kemudian G92-nya toxic encephalopathy, G93-nya other disorders of brain. Ini lumayan banyak. G93 dari mulai G93.0 ada cerebral kiss, G93.1 anosic brain damage, kemudian ada benign intracranial hypertension, post-viral fatigue syndrome di G93.3 sampai dengan ke G93.9 di disorder of brain unspecified. Kemudian G94 ada asteris danger ya, asterisnya di G94, dangernya juga ditentukan juga, salah satunya adalah dari hydrocephalus in infectious and parasitic disease classified elsewhere. G95 other disease of spinal cord, kemudian G96-nya other disorder of central nervous system, kemudian G97-nya post procedural disorder of nervous system NEC. G98 dia sendiri ya, ini ya other disorder of nervous system not elsewhere classified. Nah ini agak turun ini ya. Nah
G99 asteris ada other disorder of nervous system in disease classified elsewhere, dari mulai G99.0, G99.1, kemudian sampai G99.8, karena ini 1.1.2.8 yang terakhir. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa ditunggu lagi video tentang tadi yang saya sudah janjikan. Kita akan membahas masing-masing, ada beberapa not-not tertentu yang ada di dalam chapter 6 ini. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.